Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kata-kata ini berasal dari surat Santo Petrus, surat yang kedua. Dia mengatakan, sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu haruslah kamu berusaha, supaya kedapatan tak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Allah, dan dalam perdamaian dengan Dia. Tema menantikan langit dan bumi yang baru tentu saja adalah tema yang sangat sesuai dengan masa Advent yang sedang kita jalani ini. Menantikan langit dan bumi yang baru tidak lain adalah menantikan janji Allah, ketika Allah akan menggenapi dan memenuhi karya keselamatan yang telah dilaksanakan melalui Yesus Kristus Putranya bagi kita umat manusia. Dan pada saat langit dan bumi yang baru, saat itulah Tuhan Yesus menggenapi, memenuhi seluruh karya agungnya yang telah dimulai, yang berpuncak pada wafat dan kebangkitannya 2000 tahun yang lalu, dan yang kini setiap hari dihadirkan dalam perayaan Ekaristi. Maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita sekaligus menjadi antisipasi kita menantikan langit dan bumi yang baru saat semuanya diselesaikan dengan penuh kemuliaan Allah sepenuhnya. Saya mengajak memang adorasi kali ini untuk difokuskan sebagai saat penantian langit dan bumi yang baru. Yang dikatakan oleh Santo Petrus tadi, terdapat kebenaran. Kita ingat, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka kalau dikatakan terdapat kebenaran, tidak lain adalah Yesus Kristus Tuhan kita yang menyelamatkan kita, menebus kita, mengampuni dosa kita, membebaskan kita dari kuasa maut dan jahat, untuk punya hidup baru bersama Allah. Tetapi itu baru akan terjadi untuk kita seluruh umat manusia, yaitu yang taat kepadanya, akan mengalami secara penuh, definitif seutuhnya pada saat langit dan bumi yang baru itu datang. Hidup kita tidak pernah boleh lepas dari cakrawala ini. Tidak boleh lepas dari kerangka ini. Bahwa hidup ini memiliki arah tujuan. Saat Allah menggenapi seluruh keselamatan, menggenapi seluruh penebusan yang sudah kita nikmati, kita terima dalam adorasi, dalam Ekaristi dan adorasi. Tetapi baru sepenuhnya ketika kita menghadapi Allah muka dari muka, saat Allah menghadirkan langit dan bumi yang baru, saat Tuhan Yesus menggenapi seluruh karya penyelamatan yang telah dimulainya. Sikap menantikan ini memang paling terasa saat adorasi. Hening di depan sakramen Maha Kudus, tanpa banyak hal yang kita risaukan.
Kita tidak mengerjakan apapun sesuatu yang sehari-hari. Kita yang biasanya masak, mencuci, atau bekerja di kantor, atau belajar, atau mengerjakan ini itu setiap harinya dengan sangat sibuk. Saat adorasi kita duduk menyembah kepada Tuhan yang hadir, sujud mengakui keagungannya sambil percaya bahwa Dia akan senantiasa menjaga dan melindungi dan memelihara kita. Adorasi menjadi saat kita secara eksplisit mengungkapkan sikap batin kita bahwa kita menantikan langit dan bumi yang baru itu. Tentu hidup abadi sudah dihadirkan melalui Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi dan kini kita lihat, kita pandang dalam sakramen Maha Kudus ketika kita adorasi. Tetapi langit dan bumi yang baru memang sungguh-sungguh menjadi penantian seluruh umat manusia bahwa hidup ini ada punya tujuan. Kita yang cenderung setiap hari mengerjakan acara harian kita, dari hari ke hari yang berjalan terasa cepat, kita akan mengatakan bahwa memang kita bisa terasa hidup dalam keadaan yang rutin dan lupa bahwa kita memiliki tujuan saat langit dan bumi yang baru, saat Tuhan menggenapi seluruh penyelesaian, menggenapi seluruh karya agungnya itu. Perspektif ini, cakrawala ini penting agar kita tidak menghabis-habiskan semuanya pada hari ini. Kita masih dalam penantian, menanti dengan penuh iman bahwa Tuhan akan menggenapi melalui kehadiran langit dan bumi yang baru yang kita nantikan. Marilah kita lanjutkan adorasi kita sambil menjalani bahwa masa Advent sebagai penantian kedatangan Tuhan membuat kita punya perspektif baru, tidak diombang-ambingkan oleh acara harian yang begitu-begitu, tapi punya arah, punya tujuan yang jelas, langit dan bumi yang baru. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.